mampu mempertahankan kekuasaan selama 2 periode. Awal kemunculan Jokowi dirayakan sebagai kelahiran pemimpin yang menyentuh dan membela kaum bawah. Citra yang dibangun Jokowi sebagai Presiden Wong Cilik menguatkan pengaruh dan posisinya sebagai sosok yang dicintai rakyat. Sayangnya, di periode kedua, manuver Jokowi merestui keluarganya terjun ke panggung politik, mencederai citranya sendiri. Jokowi yang dianggap jauh dari dinasti politik dan oligarki, kini mulai membangun dinastinya sendiri. Kesuksesan Jokowi menapaki karir politik di daerah membuat PDIP melirik Jokowi sebagai capres pada 2014. Elektabilitas Jokowi yang begitu tinggi bahkan membuat PDIP melanggar janjinya kepada Prabowo yang sudah dijanjikan akan diusung sebagai capres. Jokowi menjadi salah satu kader PDIP dengan perjalanan politik paling mulus. Sisi humanis dan kesederhanaan menjadi kunci Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas dan menggait simpati masyarakat lewat PDIP sebagai menang dalam kontestasi pemilu dari Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, hingga 2 kali Pilpres. Terpilihnya Jokowi di periode pertama dirayakan sebagai kemenangan rakyat. Jokowi dianggap sebagai presiden yang jauh dari kata kaku, dingin dan penuh protokoler. Saat itu, keluarga Jokowi juga jauh dari dunia politik dan lebih sibuk berbisnis. Namun, semuanya berubah saat Jokowi terpilih kembali di periode kedua. Anak-anak dan keluarga dekatnya beramai-ramai terjun ke politik, sebuah ranah yang dulu tak pernah dilirik. 1 bulan sebelum sang ayah dilantik sebagai presiden di periode kedua, anak pertama Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, mendaftar sebagai kader PDIP pada 23 September 2019. Padahal, dalam beberapa kesempatan, Gibran kerap kali menyebut bahwa dirinya tak tertarik masuk politik. Salah nggak kemudian publik memperkirakan bahwa Mas Gibran juga nggak jauh-jauh dari sana? Atau Mas Gibran sudah berjanji tidak akan sama sekali menyentuh politik? Ya nggak tahu. Saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru. Tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak. Nggak menarik atau nggak sekarang? Ya, masih nggak menarik untuk saya. Iya, kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Baru setahun menjadi kader, PDIP memilih Gibran sebagai calon wali kota Solo. Pencalonan putra sulung Jokowi ini sempat menjadi polemik di internal partai karena PDIP Solo telah lebih dulu mengusung pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Tak menyerah, Gibran kemudian melakukan beberapa manuver. Dirinya menjalin komunikasi intens dengan petinggi PDIP. Gibran bahkan berangkat ke Jakarta menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan ini dinilai sebagai cara Gibran mendapatkan restu sang Ketua Umum untuk bersaing di Pilkada Solo. Setelah berbagai pertemuan dengan para senior PDIP, Gibran diarahkan untuk mendaftar lewat PDIP Jawa Tengah. Manuver dan lobi politik Gibran sukses meruntuhkan dominasi Purnomo Teguh yang lebih dulu dicalonkan oleh PDIP Solo. Purnomo harus merelakan kesempatannya untuk melaju di Pilkada lantaran elit PDIP lebih memilih memberikan rekomendasi bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. Dipilihnya Gibran ketimbang Purnomo tentu tak lepas dari pengaruhnya sebagai anak presiden. Purnomo mengakui bahwa Jokowi memanggil dirinya ke istana dan memberitahu jika yang mendapatkan rekomendasi bukan dirinya, melainkan sang anak. Besarnya dukungan partai politik kepada pasangan Gibran Teguh hampir membuat mereka menjadi calon tunggal, hingga kemudian muncul seorang penjahit dan ketua RW bernama Bagio Wahyono dan Efek Suparjo yang mendaftarkan diri lewat jalur independen. Seolah tak menemui kesulitan yang berarti, pasangan Gibran Teguh menang telak dengan perolehan suara sebesar 86,53%. 2 tahun pasca dilantiknya Jokowi, sang anak turut naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi titik awal berdirinya dinasti politik sang presiden. Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang anaknya menjabat sebagai wali kota sepanjang sejarah Republik ini. Saudara, setelah kemarin putra sulung Bobi Nasution yang baru setahun menjadi kader PDIP juga diusung sebagai calon wali kota Medan di Pilkada 2020. Sama seperti Gibran, pencalonan Bobi memantik polemik lantaran tidak punya pengalaman dalam politik. Bobi sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di berbagai sektor bisnis seperti properti, kuliner, hingga tambang nikel. Bobi adalah anak dari Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara. Kakaknya, Inge Amalia Nasution, menjabat anggota DPR di Sumatera Utara 2014-2019. Paman-paman Bobi juga menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Dahlan Hasan Nasution pernah menjabat sebagai Bupati Mayandeling Natal 2016-2021. Heri Luntong Siregar menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014, sementara Doli Senumba Siregar menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara 2014-2019 dan pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tapanuli Selatan. Pada Pilkada 2020, pasangan Bobi Aulia Rahman
yang diusung koalisi gemuk 8 partai menang 53,5%, mengalahkan pasangan rivalnya Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi. Majunya Gibran dan Bobi sebagai kepala daerah memunculkan stigma adanya keinginan keluarga Jokowi membangun dinasti politik.